Bismillahirrahmanirrahim. Adab masuk masjid. Bagaimana tuntunan nilai-nilai masuk ke dalam masjid? Kaki mana yang dilangkahkan pertama kali? Adab berada di masjid beda dengan adab berada di kantor. Masuk masjid, salat 2 rakaat terlebih dahulu kalau ingin duduk i'tikaf. Mau sebentar mau lama. Kalimat-kalimatnya tidak boleh sembarangan. Bisnis tidak boleh ditransaksikan di masjid. Kalau Anda misalnya pesan pulsa di luar, tiba-tiba belum bayar, masuk ke dalam masjid, bertemu dengan kawan yang tukang pulsa itu, nggak boleh dibayarkan di masjid. Keluar dulu dari masjid, baru Anda lunasi. Awas, hati-hati, jangan sampai ada yang kurang dalam perbelanjaan, masuk masjid, Anda lunasi di masjid. Tidak boleh ada transaksi dunia di dalam masjid. Itu adab namanya. Adab kepada orang tua, terkait dengan moral, petunjuk kebaikan. Adab bahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Ada. Hati-hati, antum datang memenuhi undangan manusia. Bahkan ke istana. Dilarang pakai sendal, pakainya sepatu. Pakainya pakaian yang layak. Paling minimal pakai batik. Baju bagus dan sebagainya. Menghadap manusia ada aturannya. Menghadap Allah juga punya aturan. Quran surah ke-7 ayat 31. Kita sedang berada di masjid. Ada panggilan sebelumnya menunaikan sholat subuh. Apa aturannya? Mari kita baca ayatnya. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, kamu akan ke masjid, kenakan pakaian yang paling indah yang kamu miliki. Adab. Makanya orang-orang yang beradab kepada Allah itu cepat mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda beradab pada pimpinan, sikap Anda bagus, pimpinan Anda bersikap baik kepada Anda. Anda punya adab kepada Allah, maka Allah pun memperhatikan kita. Makanya dijawab di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Muhammad, kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu, mencari-cari aku. Biasanya orang mencari Allah itu motifnya cuma 2. Kalau bukan mau tobat, itu mau minta doa. Ingin dikabulkan doanya. Dia mencari, kalau bukan tobat, ya Allah istighfar, tobat dari dosa. Atau dia punya permintaan. Kata Allah, fa inni qarib, tidak usah lelah mencari aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau dia punya kebutuhan, aku akan kabulkan. Mau tobat saya berikan ampunannya, mau minta saya berikan pengabulannya. Dari mana tahu kalimatnya teman-teman sekalian? Jawaban dari doa atau ampunan dari tobat. Karena kalimat ibad dalam Al-Quran itu umumnya dibagi pada 2 bagian. Ada kalimat ibad yang menunjukkan makna permohonan ampunan dari dosa. Quran surah 39 ayat 53 misalnya. Ya, Quran surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku, ibad, yang merasa banyak dosanya, israf, berlebihan. Mohon maaf, bukan cuma 1-2 dosa, tapi banyak dosanya. Ya, maaf, ada yang berdusta, mencuri, berbohong, macam-macam dan seterusnya, terakumulasi dosanya. Tapi satu ketika dia punya kesadaran untuk tobat, ingin kembali kepada Allah. Kadang-kadang hatinya bertanya, kira-kira masih diampuni gak ya? Ada peluang dimaafkan gak? Kata Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kamu bermohon ampunan, saya berikan ampunan. Itu ibad. Yang kedua, bisa juga bermakna orang-orang soleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang mereka berdoa, kadang mereka salat. Di antara dalilnya Quran surah ke-25 Al-Furqan ayat ke-63. Ya, di sini ibad yang kedua. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauda. Hamba-hamba Allah yang penyayang itu kalau dia berjalan, jalannya sangat tawadhu. Nah, bagaimana antara 2 hal ini? Baik itu yang berdoa, hamba yang saleh, ataupun hamba yang pernah salah kemudian bertobat, itu ada adabnya. Ibad, ada adabnya. Silahkan cek doa-doa misalnya para orang-orang saleh, nabi-nabi, rasul-rasul, orang-orang saleh. Terkumpul di Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 83 sampai ayat 90. Di situ bagaimana adab seorang Nabi Ayyub alaihissalam yang berdoa. Adab Nabi Yunus alaihissalam. Adab Nabi Zakaria. Adab seorang hamba yang saleh Maryam binti Imran. Bagaimana mereka semua berdoa, ada adabnya. Tapi adab yang paling utama ketika mereka bermohon kepada Allah, apakah diampuni dosanya bagi orang yang pernah salah? Seperti di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat ke-100, dikisahkan orang yang tobat, yang kemudian ingin berhijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu diampuni dosanya. Bahkan uniknya,
ketika dia hijrah belum sampai ke tujuan. Di perjalanan wafat dia diampuni dosanya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa was'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikul maut. Siapa yang baru berangkat untuk berhijrah, baru kefikiran, kemudian dia berniat siap-siap hijrah. Belum sampai ke tujuan, baru memperbaiki diri saja, tiba-tiba wafat dan istighfar dia di situ. Maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Makanya yang sangat dicintai oleh Allah itu ada dua golongan. Satu golongan orang selalu taubat, ini yang pernah salah kemudian dia taubat. Yang kedua orang yang menjaga diri dari kesalahan, namanya mutatahhir. Jaga, suci, suci, suci. Ketika terpikir maksiat, dia jauhi. Akan berbuat maksiat, dia tinggalkan. Itu mutatahhir. Pernah maksiat, kemudian taubat, disebut dengan tawwab. Dua ini dikumpulkan oleh Allah di Quran surah kedua, Al-Baqarah, di akhir ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan kita, itu selalu berusaha untuk menjadi satu di antara dua golongan ini. 5 kali kita dalam sehari berdoa kepada Allah untuk mendapatkan satu di antara dua golongan ini. Kapan doanya dibaca? Setelah selesai wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lihat, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan ujungnya, wa ja'alni min ibadikas sholihin ibad. Kapan adab seorang ibad itu dipakai? Teruskan ayat yang Al-Baqarah 186 tadi. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Maka respon semua seruannya aku perintahkan. Seruan yang Allah sampaikan lewat lisan Nabi ataupun langsung lewat firman Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya perintah, bukan hanya larangan, tapi ada berita di dalamnya. Jadi ada yang terkait dengan ibadah, ada yang terkait dengan akidah, ada yang terkait dengan akhlak atau adab. Tayyib, yang terkait dengan ibadah, salat misalnya. Allah perintahkan salat. Wa aqimus shalah, Al-Baqarah ayat ke-43. Tunaikan salat. Bagaimana cara salatnya? Pakai adab. Quran surah ke-7 ayat 31 tadi. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Anda datang ke undangan manusia pakai pakaian bagus. Kata Allah, saya lebih berhak menerima perlakuan lebih baik dari kalian dibandingkan kalian datang kepada manusia. Gunakan yang terbaik. Khusyuk. Antum mau ketemu pimpinan, malam-malam tuh dikarang-karang kalimatnya. Bahkan pemain sinetron sampai latihan nangis. Silakan cek, ada yang latihan nangis, ada latihan serius, saking khusyuknya memerankan peran dalam sinetronnya. Kenapa dalam kehidupan realnya yang itu abadi nanti akan dibawa sebagai bekal menghadap kepada Allah, Anda tidak serius? Makanya kalau dalam sinetron Anda bisa sholat khusyuk, kenapa kalau dalam keseharian Anda tidak bisa khusyuk dalam kehidupan? Muncul Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai dengan ke-46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa orang khusyuk itu? Orang khusyuk adalah orang yang punya adab saat akan menunaikan salat. Lihat ayat 46-nya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka merasakan dengan kuat bahwa saat akan salat itu saya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika mereka merasa menghadap kepada Allah, punya perasaan yang kuat, maka mereka sempurnakan supaya bersih menghadap kepada Allah. Wudu dia sempurnakan. Quran surah 5 ayat yang ke-6-nya. Pakaian bersih ya kenakan. Quran surah ke-7 ayat 31-nya. Dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Itulah adab.